Halo Sobat Rebahan Profesional, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Kembali lagi bersama saya Bob, selaku perwakilan pimpinan utama kaum rebahan profesional cabang Kota Bekasi. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Spektral yang dirilis pada tahun 2016, di mana film ini menceritakan kisah tentang seorang ilmuwan yang bekerja untuk militer dan sedang ditugaskan untuk menghabiskan makhluk goib, entah itu jurik, kolong wewe, genderuwo ataupun seton, yang bisa kalian lihat aja nanti sendiri di dalam filmnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di perbatasan Eropa Timur di mana telah terjadi pemberontakan untuk melengsarkan seorang penguasa yang telah menguasai kota di sana selama bertahun-tahun, di mana tentara USA Amerika diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. How long till my backup's here? Working on it. Stand by. I can't wait for backup. Send them in behind me. Saat bantuan sedang dalam perjalanan, si prajurit pun memutuskan untuk mengamankan area di sana, dan dia menemukan beberapa mayat warga sipil yang tewas dengan kondisi mata putih, tubuh yang kaku, dan tidak terdapat luka sedikit pun. Hingga saat dirinya masuk ke sebuah lorong gelap, tiba-tiba saja dia melihat sesosok bayangan putih mirip jurik yang dianggapnya sebagai gangguan pada kacamata tersebut. Tetapi saat sosok jurik putih itu semakin mendekat, si prajurit pun tiba-tiba terhempas hingga akhirnya tewas dengan kondisi sama seperti warga sipil lain. What the hell? Kemudian scene berganti ke sebuah lab atau markas dan cerita akan berfokus pada sosok ilmuwan jenius bernama Klein atau kita sebut saja Clint, di mana Clint adalah pengembang senjata militer di Departemen Pertahanan Amerika bernama DARPA atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Ya, gitu dah. Ya ampun, ribet banget ya. Tinggal bilang Intel atau lembaga penelitian aja kan beres nih. You're running this on a 20-year-old part, right? I'm gonna show them at work. Dan ternyata Clint lah yang menciptakan kacamata hyperspektral tersebut, dan Clint juga menciptakan berbagai alat yang digunakan oleh militer, diantaranya baju tempur, drone, pelacak otomatis, dan lain-lain. Dan pada adegan ini, Clint sedang mendemonstrasikan penemuan terbarunya berupa senjata semacam sinar plasma yang bisa menembus berbagai material dengan cara memanaskan suhu sehingga senjata tersebut tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan. Concrete, rubber, they are all vulnerable to violent temperature. Hingga saatnya dia mendapat panggilan bantuan bahwa kacamata hyperspektralnya menangkap semacam gangguan aneh, dan sehingga Clint harus pergi ke sana untuk menjelaskan kejadian tersebut. Goggles here. Hyperspectral goggles. They won't share the video feed. They won't discuss what they're seeing. They just want right now they need your help. Think of it as defense. Dan sesampainya di sana, Clint pun langsung disambut oleh kegaduhan para tentara militer dan diajak ke sebuah ruangan untuk dijelaskan tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Became independent, but is struggling internally. Nobody here has been able to make heads or Cam's picked up something similar in the last 3 weeks. Saat melihat rekaman penampakannya, Clint pun belum bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi di sana karena perlu tes langsung untuk melihat keasliannya, dan juga karena dia takut bahwa itu hanyalah sebuah editan CapCut yang dibuat agar viral di TikTok. but there is an explanation. Mereka pun akhirnya menjelaskan bahwa para korban ditemukan tewas dengan kondisi organ dalam membeku, mata putih, kulit terbakar, dan berkarat. Menurut mitos warga Konoha mengatakan bahwa itu adalah perbuatan jurik di masa penjajahan, di mana arwah para korban perang penasaran dan sengaja bergentayangan untuk melampiaskan dendamnya semasa hidup. In the last few weeks, we've been finding bodies around the city that were killed in the same way. Their internal organs were frozen, and yet their skin was... Tapi sekali lagi, itu hanya sebuah mitos dan Clint tidak begitu saja percaya karena dibutuhkan observasi untuk membuktikan apa itu jurik yang benar-benar asli atau bukan. What do you think? Give me a copy of the data and some No, that time. won't be possible.
Kemudian para ahli di sana pun membuat hipotesis bahwa itu adalah perbuatan musuh yang menggunakan semacam pakaian dengan teknologi kamuflase dan penyebab kematian para korban bisa jadi disebabkan oleh serangan kejut semacam listrik dan beberapa alat canggih lainnya. Your technician's job is to find glitches, so he sees glitches. The locals believe in spirits, so they see spirits. Everyone is biased. Dan sekali lagi, Clint tidak ingin menyimpulkan sebelum dia mengetahuinya secara langsung, dan jika mereka ingin bantuan dari Clint untuk mengetahui apa itu, mereka harus mengizinkannya untuk ikut ke lapangan untuk mengujinya. Okay. I brought this from Dark. If you want that kill shot, you'll need a fast reaction time out there. Dengan tangannya sendiri, Clint pun mencopot senjata di mobil milik para tentara dan memasang kamera hyperspektral yang dibawanya, di mana hyperspektral kali ini memiliki daya tangkap lebih tinggi dan lebih canggih dari kacamata yang pernah dibuatnya. Taking down a big gun to put up a camera? It's the only place large enough to mount the camera. Hal itu tentu mendapat sedikit pertentangan dari beberapa pasukan di sana, di mana Clint diintimidasi oleh beberapa tentara hingga sebelum seorang sersan muncul dan mengatakan bahwa mobil tentara tersebut ternyata adalah hasil ciptaan dari Clint sendiri. It's good to see you, Dr. Klein. Good to see you, Captain Cabrera. See, matter of fact, Dr. Klein himself developed the thin-weight Kevlar body stock. Mendengar hal tersebut, seketika mereka semua langsung kicep dan tak lama muncul seorang pemimpin bernama Mayor Session atau kita panggil saja si Mayor, yang dimana beliau nampak tak terlalu menyukai keberadaan Clint di sana karena dianggap dapat mengganggu misi mereka di lapangan. Sir, I'm not a tourist. If you're not carrying an M4, you're a tourist. How long before this equipment's operational? A few hours. Make sure your equipment is top-notch this time. Namun si sersan yang merupakan teman lama Clint pun mencoba untuk membuat Clint sabar dan tetap fokus pada tugasnya, dan Clint pun sebenarnya cukup santai menghadapi semua itu. Hingga akhirnya tibalah waktu untuk meluncur terjun ke lapangan. Mereka semua pun di briefing dulu sebelum akhirnya berangkat menuju ke TKP, dan sesampainya di perbatasan kita bisa melihat bahwa kota tersebut nampak seperti kota mati yang sangat mengerikan. Saat mereka sudah masuk ke sebuah gedung, tim pun langsung menyebar dan tetap siaga dalam bahaya. Lalu kemudian mereka menemukan sebuah bak mandi yang tertutup. Mayor pun memutuskan untuk membukanya, dan ternyata itu adalah prajurit dari tim lain yang ternyata masih hidup. I want you to flip over the top. 3. We have Comstock alive and conscious. Prajurit itu terlihat ketakutan dan sedikit depresi. Prajurit itu mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan akal pikiran dan menyebabkan semua anggota timnya mati seketika. Where's the rest of your team? They're upstairs. Oh, they're dead. Yeah, they're all dead. Sementara itu, tim lain pun terlihat sedang memeriksa lantai di atas, di mana mereka akhirnya menemukan sosok jurik yang selama ini dibicarakan. Melihat hal tersebut, Clint dan si sersan pun yang berada di mobil menyuruh mereka untuk menembaknya. Namun ternyata peluru tersebut justru menembus hingga akhirnya fenomena itu terjadi lagi ketika prajurit tersebut dihantam dan tewas dengan mata putih dan kulit yang terbakar. What the? Take the shot. Did you see that? The bullets went right through it. Mengetahui tim yang berada di lantai atas sudah tewas semua, sersan pun memerintahkan mereka menggunakan senjata berat untuk melumpuhkan target tersebut. Tapi lagi-lagi, serangan fisik tak mempan terhadap si jurik tersebut. Melihat bahwa hal itu sudah di luar kendali, Clint pun meminta sersan dan si wanita CIA ini untuk menyuruh mereka kembali, tetapi mereka tetap batu dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, dan saat sudah banyak korban berjatuhan, barulah mereka sadar kalau udah batu dan pasukan harus segera kembali ke mobil.
Saat target jurik tersebut mengikuti mereka keluar, Clint dengan cepat menggunakan kamera hyperspektralnya untuk merekam kejadian itu, dan betapa kagetnya dia saat melihat bahwa target tersebut nampak seperti seorang manusia yang melihat tepat ke arahnya. Mengetahui bahwa Clint sedang dalam bahaya, si Sersan pun keluar dan justru harus menjadi orang yang pertama mati dan harus menjadi tumbal karena mendapatkan honor yang lebih rendah dari Clint yang jadi pemeran utama di film ini. Dan dengan cepat, mereka pun akhirnya kabur dari sana, tetapi mobilnya mengenai ranjau hingga meledak dan tak bisa lagi dipergunakan. Ditambah karena kejadian tadi, semua kacamata yang mereka miliki sudah rusak, hilang dan sebagian hancur sehingga mereka tidak bisa melihat si jurik lagi, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamera hyperspektralnya yang dibawa Clint. Saat sudah di posisi yang cukup tinggi, mereka pun melihat fakta yang sangat mengejutkan di mana target tersebut ternyata tidak hanya satu melainkan rombongan jurik yang ternyata mereka satu keluarga besar. They're everywhere. Namun yang menarik di sini, mereka justru menemukan kelemahan para jurik atau target tersebut, di mana mereka tidak bisa melewati gedung dikarenakan ada bubuk logam murni yang tersebar mengelilingi gedung tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam gedung yang entah apa itu. Mereka pun mencoba menghampiri sumber suara tersebut yang berada di dalam ruangan, dan tiba-tiba ternyata mereka hanyalah anak-anak, di mana anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal, dan salah satu anak pun memberitahu bahwa yang menyebar bubuk logam tersebut adalah ayah mereka dan beliau tewas saat melakukan itu. Lost souls. Souls of the dead. They're trapped between life and death and they can't find peace. Saat ditanya lebih rinci, si anak pun tidak tahu menahu tentang target jurik tersebut, tetapi dia menunjukkan sebuah kertas yang dimiliki ayahnya, di mana di situ terdapat gambar peta sebuah lokasi yang merupakan asal muasal jurik itu muncul. Ceramic tile. Mazarov. Ketika Mayor dan timnya sedang berembuk untuk pergi atau bertahan, Clint pun mengungkapkan sebuah ide di mana mereka memiliki peluang untuk bisa lolos dengan suatu cara, yaitu dengan memasukkan bubuk logam murni yang ada ke dalam bom yang mereka miliki, dan mungkin si jurik tidak akan mati dengan itu, tetapi setidaknya bisa menghambat mereka untuk lari dari sana. What if I told you I can improve our chances of making that plaza? I'm listening. Exactly. Weaponize it. Dirty bombs. Best idea I've heard all. Selagi para tim sedang membuat bomnya, Clint sendiri memodif kamera hyperspektralnya menjadi semacam lampu sorot, sehingga mereka semua bisa melihat para jurik tersebut secara langsung. Dan saat sedang uji coba, ternyata para jurik tersebut sudah berada tepat di gedung sebelah dan sedang berusaha untuk loncat menuju ke gedung mereka. Alhasil, mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Di sini terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang membuahkan hasil bahwa bom tersebut ternyata berhasil menghambat para jurik. Namun karena mereka kalah jumlah, salah satu dari mereka pun harus tewas dan pada akhirnya Clint dan kawan-kawan harus terjebak dalam sebuah bis yang ada di sana. Ketika tidak ada jalan lain untuk bisa selamat, tiba-tiba datanglah beberapa tank militer yang merupakan pasukan dari tim lain, di mana mereka ternyata sudah mengetahui akan keberadaan para jurik ini.
Dan hal itu dibuktikan saat salah satu tank menyoroti para jurik seperti kamera hyperspektral milik Clint, namun itu tidak cukup menolong karena mereka pun harus tewas dibantai oleh para jurik tersebut. Saat para jurik sedang menggempur pasukan yang ada, Clint pun secara kebetulan melihat bahwa sesaat setelah makhluk itu menabrak tanknya, ternyata makhluk itu seperti merasa kesakitan karena tak bisa menembus tank tersebut. Dan pada saat ini, Clint akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa makhluk itu ternyata memiliki beberapa kelemahan yang cukup masuk akal, dan saat helikopter datang, Clint pun langsung melemparkan logam murni tersebut dan membuat para jurik terlihat sangat kesulitan untuk berjalan akibat kejadian tersebut. Karena kejadian itu, Mayor pun harus kehilangan anak buahnya dan hanya menyisakan 4 orang dari mereka yang selamat. Saat turun di sebuah lokasi penampungan, mereka pun melihat banyak warga sipil yang mengungsi di sana dan faktanya hanya merekalah yang tersisa. Stay close. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang dengan pesawat militer dan ternyata itu adalah sang jenderal dari markas pusat. Beliau yang masih terlihat syok mengungkapkan bahwa markas pusat telah diserang dan itulah sebabnya mereka tidak mengirim bala bantuan untuk menjemput Mayor dan kawan-kawan karena 75% dari pasukan yang ada di sana sudah tewas oleh para target jurik tersebut. How many are you? Not many. Beruntung beberapa peralatan dan senjata masih bisa dibawa dan sedang diturunkan di luar. Ketika mereka semua sedang berdebat untuk mencari jalan keluar, Clint yang selalu mengedepankan berpikir cerdas pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengetahui makhluk apa si jurik tersebut. Clint pun di sini menjelaskan bahwa hasil dari pengamatannya, dia menemukan beberapa fakta menarik tentang makhluk tersebut. Di antaranya, pertama kita melihat mereka bisa membunuh dan menembus tubuh manusia. Kedua, mereka tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan terakhir, mereka lemah terhadap logam murni dan tidak bisa menembus pelindung tank yang terdapat material keramik di dalamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut bukan hantu atau makhluk goib, melainkan hanya sebuah energi yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka merupakan sesuatu yang tidak alami atau buatan manusia karena sejauh yang Clint tahu bahwa makhluk jurik seperti tuyul, genderuwo, kolong wewe, dan kawan-kawannya memiliki kemampuan untuk bisa menembus semua benda karena sudah jelas mereka adalah makhluk dari dimensi lain. Dan dengan fakta bahwa para makhluk tadi tidak bisa menembus beberapa material, sudah pasti mereka pun terbuat dari sifat benda seperti padat, cair, ataupun gas. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa mereka pun akan taat kepada hukum alam dan fisika meskipun mereka tetaplah jurik, sehingga besar kemungkinan mereka pun dapat dihancurkan. Dan Clint juga mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan mereka dengan peralatan yang dibawa jenderal dari markas utama. Mayor beserta anak buahnya pun membantu Clint untuk mengumpulkan beberapa alat elektronik optik dan alat canggih lainnya untuk dimodifikasi menjadi sebuah senjata sinar plasma yang kita lihat tadi di awal, di mana senjata plasma yang berupa energi terfokus tersebut untuk dapat menghancurkan makhluk itu dengan sangat efektif. Dan tak hanya itu, sebuah robot anjing pun dimodifikasi oleh Clint untuk menjadi lampu sorot bagi mereka semua. Setelah semua selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah lokasi yang ada di peta milik ayah si anak kecil tadi yang katanya merupakan asal muasal jurik itu muncul. I found this intel on Mazarov. It's been retrofitted several times. Dan diketahui bahwa lokasi tersebut adalah tempat pembangkit listrik, di mana itu menjadi sangat masuk akal karena untuk menciptakan makhluk ini pasti memerlukan daya yang sangat besar. Nih jurik ada dayanya gini pakai baterai apa gimana ya?
Hingga saatnya tiba, mereka pun segera meluncur ke sana untuk memusnahkan makhluk tersebut sebelum semuanya menjadi terlalu jauh dan terbagi menjadi 3 tim. Clint dan si wanita pun ditugaskan untuk masuk ke dalam sana dan menghentikan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Mayor dan anak buahnya pun akan melindungi mereka dan menahan makhluk itu sebisanya. Dan saat makhluk itu muncul, mereka pun menembakkan senjata itu untuk pertama kalinya dan ternyata berhasil. Melihat aksi tersebut, dengan cepat yang lain pun turun dan langsung menyerang mereka semua. Namun karena gerakannya terlalu cepat, sebagian besar prajurit pun harus tewas dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Clint dan si wanita pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sana dan menemukan beberapa kotak yang berisi makhluk yang masih dalam tahap pencetakan, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah pabrik pembuatan jurik-jurik tersebut. Tak cukup sampai situ, Clint pun menemukan sebuah ruangan di mana di sini terdapat banyak sekali jurik yang berada dalam kotak kurungan, dan saat melihat beberapa kotak kaca yang pecah di situ, dia sadar bahwa ada kerusakan yang membuat jurik-jurik itu akhirnya keluar dan membunuh semua orang yang bekerja di pabrik tersebut. Look over here. That was Einstein. Tak ingin membuang waktu lagi, Clint pun langsung turun untuk menonaktifkan sumber dayanya agar makhluk itu bisa lenyap selamanya. Sementara itu, Mayor dan anak buahnya pun terlihat kaget saat tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang bergabung menjadi satu dan membuat ukurannya menjadi lebih besar. Tak ingin terpesona dengan hal itu, mereka pun langsung segera menembakinya. Hingga saat satu persatu personil tewas, Clint pun akhirnya bisa melepaskan kabel sumber dayanya dan berhasil menghentikan jurik-jurik gentayangan tersebut. Clint dan si wadon kemudian masuk ke ruangan lain. Mereka pun menemukan banyak box yang berisi otak manusia, hingga Clint menyimpulkan bahwa makhluk itu dibuat dari manusia asli yang pikirannya ditransfer dan dicetak ulang menggunakan alat-alat canggih mirip fotokopian di sana. Entah siapa yang menciptakan mimpi buruk ini, tapi yang pasti Clint langsung mematikan semua kotak yang ada di sana dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan mereka semua. Setelah apa yang sudah terjadi, si Mayor pun akhirnya kembali turun ke lapangan dengan keyakinan barunya bahwa jika suatu saat dia melihat penampakan jurik, demit, dan lain-lain, dia tidak akan percaya lagi dengan itu karena dia sudah menyaksikan sendiri bahwa jurik sudah musnah oleh Clint dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Spectral yang dirilis tahun 2016. Secara keseluruhan sih ya, menurut gua nih cukup seru sebenarnya. Tapi cuman alurnya terlalu simpel dan beberapa adegan nih kagak dijelasin secara detail. Siapa nih yang buat jurik-jurik itu? Terus gimana proses pembuatannya dah, dan dari material apa atau bahannya gimana? Kan kita juga mau ya cara bikin jurik gimana. Bintang 4 dah kalau gua kasih buat film ini. Oke, makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.